Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk pemirsa sahabat porang yang sedang menjalankan ibadah puasanya ya. Pemirsa sahabat porang, seperti biasa, kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu, berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana cara membuat bibit porang dari umbi porang ya pemirsa. Di sini saya ingin berbagi pengalaman ya tentang bagaimana cara membuat bibit porang dari umbi porang yang dipotong-potong pemirsa. Belajar dari pengalaman saya yang terdahulu ketika saya hendak menggali atau membongkar porang milik saya menggunakan garpu pemirsa ya. Ketika itu saya membongkar umbi porang menggunakan garpu karena pohonnya itu sudah dorman dan sudah tidak ada pemirsa ya, sehingga secara tidak sengaja saya menusuk umbi porang tersebut ya pemirsa ya dengan garpu ya pemirsa, secara tidak sengaja pemirsa, dan saya congkel ke atas. Ternyata umbi porang saya terpotong, terbelah pemirsa, akibat terkena mata pisau daripada garpu yang saya gunakan tersebut pemirsa. Karena saya merasa sayang dengan umbi porang tersebut, akhirnya umbi porang tersebut pun saya tanam kembali pemirsa ya. Kebetulan pada saat itu masih ada hujan pemirsa ya, sehingga saya tanam kembali pemirsa ya, karena memang belum saatnya atau belum waktunya untuk panen umbi porang pemirsa ya. Karena waktu itu saya sengaja membongkarnya hanya karena terlalu berdekatan jaraknya ya pemirsa, sehingga saya bongkar itu umbi pemirsa. Dan kebetulan yang saya bongkar tersebut adalah umbi porang yang sudah dorman secara normal pemirsa ya. Dan alhamdulillah pemirsa, ternyata umbi porang yang saya tanam tersebut walaupun sudah terpotong-potong secara tidak sengaja terkena oleh mata garpu pemirsa, tetap tumbuh pemirsa ya. Cuman ada perbedaan pemirsa ya. Bedanya adalah ia tumbuh tunas agak sedikit lama pemirsa. Tumbuh mah tumbuh ya pemirsa, jadi mah jadi, cuman dia agak terlambat pemirsa karena memang ditanam belum keluar tunas pemirsa ya. Jadi si umbi porang yang terbelah tersebut memang saya tanam belum keluar tunas pemirsa ya. Jadi di sini saya ingin sedikit memberikan tipsnya ya atau caranya ya agar umbi porang yang terbelah-belah tersebut ditanam kembali namun tetap tumbuh pemirsa ya. Saya akan sedikit berbagi pengalaman di sini pemirsa ya. Pemirsa, menurut saya pada dasarnya umbi porang adalah tanaman yang mudah sekali untuk tumbuh pemirsa. Ia seperti tanaman gadung pemirsa. Boleh pemirsa coba ya gadung, walaupun tipis ya, kita potong secara tipis asalkan masih ada dagingnya dan ada kulitnya. Si gadung ini apabila dilempar, asalkan ia menyentuh tanah, ia akan mudah sekali untuk tumbuh pemirsa. Nah, porang juga menurut saya seperti itu pemirsa. Ini saya belajar dari kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang saya alami pemirsa ya. Jadi di sini pemirsa sahabat porang juga nanti boleh ya, boleh mencoba-cobanya ya. Boleh. Nah, baiklah pemirsa, agar tidak terlalu lama saya berbicara di sini, saya akan langsung praktekkan caranya ya, cara memotong umbi porang ya. Dan caranya menimbunnya ya pemirsa ya, cara menimbunnya ya. Di sini akan saya praktekkan agar
pemirsa nanti apabila sudah mendekati musim tanam bisa langsung mencobanya ya pemirsa ya. Tapi kan pada saat ini kita masih jauh ya, masih jauh pada musim tanam ya pemirsa. Jadi ini saya buatkan caranya saja dulu. Nanti agar para pemirsa sahabat torang bisa menggunakan cara ini apabila sudah mendekati masa-masa tanam porang pemirsa ya. Jadi di sini saya sarankan untuk para pemirsa sahabat porang, janganlah datang ke tempat saya ya, karena jauh ya pemirsa. Janganlah, karena itu hanya akan membuat pengeluaran pemirsa semakin besar saja. Cukuplah belajar melalui video-video yang saya buat di sini pemirsa ya. Cukuplah belajar melalui video-video yang saya buat. Insya Allah pemirsa bisa belajar di sini ya, sama-sama belajar dengan saya lah. Saya juga masih terus belajar pemirsa. Jadi saya berharap mari kita sama-sama belajar ya. Tidak perlu datang ke tempat saya jauh-jauh ya. Saya kasihan sama saudara-saudara karena itu hanya akan membuat saudara-saudara banyak mengeluarkan biaya lah ya. Jadi belajarlah melalui video-video saya. Saya akan terus memberikan informasi-informasi tentang seputaran tanaman budidaya porang pemirsa ya. Baik, kita cari dulu pohon porang yang sudah dorman dan akan saya praktekkan bagaimana cara memotongnya dan cara menimbunnya pemirsa ya. Baik, kita cari dulu pohon porang yang sudah dormannya pemirsa ya. Dan kita gali pemirsa, kita bongkar dan kita potong-potong pemirsa. Baik, seperti biasa ini saya sekarang berada di lahan porang milik saya yang khusus untuk tanaman porang percobaan. Disinilah tempatnya ini ya pemirsa. Jadi ini memang lahan saya yang khusus digunakan untuk lahan percobaan di bidang budidaya tanaman porang pemirsa ya. Jadi tidak saya campur-campur ya. Yang untuk produksi ya khusus saya punya lahannya khusus. Yang untuk percobaan ya saya punya lahannya khusus pemirsa. Baik, kita cari dulu pemirsa ya pohon porang yang sudah benar-benar dorman. Karena kalau umbi porang yang belum dorman dan kita potong-potong untuk dijadikan bibit porang biasanya tumbuh tetapi akan jauh lebih lama sekali pemirsa ya. Walaupun tumbuh tunas ia akan lebih lama pemirsa ya. Jadi kita cari yang sudah dorman saja dan kita bongkar. Kemudian nanti kita iris-iris, kita potong-potong ya pemirsa. Kita belah-belah menjadi beberapa bagian dan kita kubur ya pemirsa ya. Jadi metode saya adalah metode yang mendekati secara alami pemirsa ya. Jadi tidak perlu dibawa pulang ke rumah pemirsa ya. Tidak perlu menggunakan suatu alat atau tempat khusus pemirsa. Ini adalah metode yang mendekati kepada secara alamiah pemirsa ya. Karena tidak perlu tempat khusus, tidak perlu alat-alat yang lain pemirsa ya. Kita hanya menggunakan apa adanya di lahan porang milik kita pemirsa. Kita berusaha mencari yang terbaik lah pemirsa ya. Berusaha mencari yang terbaik. Baik, di sini saya belum menemukan tanaman porang yang benar-benar dorman dan sudah mati pemirsa ya. Saya cari dulu pemirsa biar tumbuhnya nanti dia lebih cepat pemirsa ya. Sebenarnya memang ini belumlah waktunya untuk membuat pembibitan tanaman porang ya pemirsa, karena memang masih lama ya, masih jauh untuk melakukan penanaman porang ya pemirsa. Tapi di sini saya sedikit lebih awal memberikan gambaran-gambaran tentang seputaran pembibitan tanaman porang pemirsa, agar apa? Agar nanti ketika sudah mendekati waktu musim tanam, pemirsa bisa mencoba-cobanya dulu ya. Bisa mencobanya dulu beberapa umbi gitu ya. Dan ikuti cara saya ini. Ketika sudah yakin ternyata oh memang benar ini tumbuh, boleh
praktekkan dengan cara untuk niatan ditanam secara massal ya, secara banyak ya pemirsa ya. Di sini saya tidak memaksa pemirsa untuk mengikuti cara saya ya. Ini saya hanya memberikan sedikit informasi, sedikit ilmu, sedikit berbagi pengalaman ya, karena menurut saya berbagi ilmu, berbagi pengalaman adalah hal yang positif ya. Kita ambil yang positifnya saja, kita ambil yang bermanfaat saja untuk memajukan budidaya tanaman porang kita ini, pemirsa ya. Nah, baik pemirsa, di sini saya melihat ada porang ini pemirsa ya. Pohon porang yang sudah dorman pemirsa ini, pemirsa ya. Nah, ini dia pemirsa ya. Pemirsa boleh dilihat ya. Ini ya. Ini pohon porang yang sudah dorman ya pemirsa. Dan di sini saya akan gali pemirsa ya. Ini kurang lebih umurnya atau usia tanaman porang ini 7 bulan pemirsa ya. Kurang lebihnya 7 bulan lah, karena ditanam waktu itu sekitaran bulan 10 tahun 2020 pemirsa. Jadi ini berkisaran usianya sudah 7 bulan lah pemirsa ya. Dan akan saya bongkar. Setelah dibongkar nanti akan saya potong-potong dan saya akan kubur kembali ya pemirsa ya. Baik, saya akan praktekkan di sini caranya pemirsa ya. Ini ya pemirsa ya. Sudah potong ya. Baik, akan saya bongkar pemirsa ya. Ini usianya 7 bulan pemirsa ya. Ditanam pada bulan 10 tahun 2020 ya pemirsa. Dari umbi yang saya tanam waktu itu sebesaran buah tomat lah kira-kira pemirsa ya. Baik, akan saya bongkar pemirsa ya. Akan saya bongkar. Setelah dibongkar nanti akan saya potong-potong menjadi beberapa bagian ya. Ini hanya istilahnya contoh saja ya, jadi tidak akan saya potong terlalu kecil-kecil ya, karena susah, ini saya sendirian ya, saya bekerja sendirian ini pemirsa ya. Ini umbi porang yang usianya 7 bulan semenjak saya tanam pemirsa ya. Ketika saya tanam besarannya sekitaran buah tomat pemirsa ya. Ini usianya 7 bulan dan saya kasih penjelasan di sini. Ini saya tanam tidak menggunakan pupuk kohe pemirsa ya, karena memang adanya di lahan percobaan pemirsa ya. Dan saya hanya memupuknya 2 kali pemirsa ya. Menggunakan NPK dan urea saja pemirsa ya. Ini di sini. Jadi apabila ada pemirsa sahabat porang yang ingin mengikuti cara saya ya silahkan saja, saya tidak melarang. Apabila ada yang tidak ingin mengikuti cara saya ya itu adalah hak Anda ya, hak prerogatif Anda, saya tidak bisa memaksa Anda ya pemirsa ya. Di sini saya hanya berbagi pengalaman ya pemirsa ya, berbagi ilmu ya pemirsa. Baik, akan saya bongkar di sini. Nah, ini pemirsa sudah terlihat ya besarannya ini ya. Umurnya ini 7 bulan kurang lebih ya pemirsa ya. Akan saya bongkar dan nanti akan saya potong-potong di sini pemirsa ya. Akan saya potong-potong, akan saya jadikan bibit umbi porang ya pemirsa ya. Di sini saya akan praktekkan bagaimana cara memotongnya ya pemirsa, dan bagaimana cara menimbunnya kembali agar tumbuh tunas ya pemirsa ya. Baik pemirsa, akan saya selesaikan ya. Tanahnya cukup gembur ini pemirsa ya, karena mudah sekali dibongkar ini pemirsa ya. Mudah sekali dibongkar ini pemirsa. Untuk para sahabat porang yang ingin belajar bersama dengan saya ya, saya mohon maaf ya, cukup melalui video-video saya saja ya, jangan datang ke tempat saya bukannya apa-apa. Saya ini bisa dikatakan sibuk ya, sehingga saya nanti takutnya tidak bisa melayani Anda dengan baik ya. Jadi saya mohon maaf, cukuplah belajar di video-video saya saja ya pemirsa ya. Belajar di video-video saya saja. Banyak nanti video-video saya yang tentang tanaman porang ya pemirsa ya. Menurut saya menanam porang itu tidak sulit pemirsa ya, karena porang itu seperti apa ya, seperti gadung lah pemirsa ya. Gadung juga mudah tumbuh di situasi bagaimanapun ya, istilahnya di lahan yang seperti apapun gadung bisa tumbuh.
Porang juga seperti itu pemirsa ya. Porang adalah jenis tanaman yang sangat mudah tumbuh pemirsa ya. Nah, ini dia pemirsa ya. Sudah saya dapatkan ini ya pemirsa. Ya, ini. Ini dulunya pemirsa ya. Porang ini saya tanam sebesar tomat pemirsa ya, sebesar tomat. Ini sekarang sudah sebesar ini pemirsa ya. Jadi silahkan dinilai sendiri oleh pemirsa ya. Tanaman porang usianya kurang lebih 7 bulan ya pemirsa. Sekarang bulan 5 tanggal 2 ini kalau nggak salah ya pemirsa ya. Tahun 2021. Dan ketika saya tanam ini umbi ini sebesar buah tomat pemirsa. Sekarang sebesar ini ya pemirsa. Ini terasa berat oleh saya pemirsa ya. Jadi silahkanlah dinilai sendiri oleh pemirsa ya. Dan ini saya tanam tidak menggunakan pupuk kohe pemirsa. Terus terang saya hanya menggunakan pupuk NPK dan urea pemirsa ya. Cuman 2 kali dipupuk ini pemirsa ya. Buahnya sekarang sebesar ini. Baik, di sini saya juga akan sekalian mempraktekkan bagaimana caranya memotong-motong, mengiris-iris, membelah umbi porang agar bisa dijadikan bibit porang kembali pemirsa ya. Saya akan praktekkan di sini. Mudah sekali pemirsa ya. Dan tidak perlu dibawa pulang ke rumah, langsung kita praktekkan di lahannya pemirsa ya. Baik, kita agak buat besar sedikit dulu lubangnya pemirsa ya. Untuk mengubur umbi porang yang nanti sudah dibelah-belah pemirsa ya. Nah, sebesar ini pemirsa ya. Coba dilihat oleh pemirsa ya. Besar sekali ya. Saya buat agak besar dulu ini tempatnya pemirsa ya. Nah, untuk pemirsa ya, cara ini boleh langsung dipraktekkan oleh pemirsa di tempat Anda ya, boleh ya. Boleh juga nanti pemirsa ya, video pembongkarannya pun ya, video pembongkaran umbi yang saya belah-belah ini pun nanti akan saya buat ya pemirsa, agar nanti pemirsa sahabat porang bisa tahu bener apa enggak sih ini umbi porang yang dibelah-belah dan ditimbun, dikubur bisa jadi lagi ya. Nanti saya akan buatkan videonya pemirsa. Jadi tunggu saja oleh pemirsa ya video pembongkaran umbi belah yang saya timbun pemirsa ya. Nanti akan saya buatkan videonya pemirsa ya. Biar pemirsa istilahnya tidak penasaran dan tidak merasa tertipu ya. Tidak merasa tertipu. Saya akan buatkan nanti videonya pemirsa. Ini tidak memerlukan sekam pemirsa ya. Tidak memerlukan sekam, tidak perlu menggunakan pupuk apapun. Ini benar-benar asli. Dipotong-potong, dirajang-rajang, diiris-iris, dan ditimbun ya pemirsa. Di lahan porang milik saya pemirsa ya. Baik. Pemotongannya pemirsa ya mudah sekali, tidak perlu istilahnya menggunakan alat khusus atau cara-cara khusus ya pemirsa ya. Mudah sekali ya pemirsa ya. Di sini akan saya perlihatkan caranya. Namun di sini saya tidak akan membelahnya menjadi terlalu banyak pemirsa ya, karena ini saya sulit ya. Tangan kiri saya memegang kamera dan tangan kanan saya memegang golok, dan akhirnya saya tidak akan bisa membelah porang ini terlalu kecil-kecil ya pemirsa ya. Jadi mungkin akan saya belah menjadi 4 bagian saja biar lebih mudah ya pemirsa ya. Sebenarnya dibelah menjadi 10 pun bisa ini, tapi ini agar saya bisa lebih mudah saja ya pemirsa ya. Karena saya sendirian ini, tangan kanan saya pegang golok, tangan kiri saya pegang kamera pemirsa. Jadi akan saya belah menjadi 4 bagian saja pemirsa ya. Mudah sekali, tidak perlu menggunakan cara-cara tertentu atau cara-cara khusus ya pemirsa ya. Karena porang ini adalah tanaman yang sangat mudah untuk dibudidayakan pemirsa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan ini bisa lihat ya pemirsa ya. Ini begini pemirsa ya. Nah pemirsa ya. Nah ya, bisa dilihat ini porang asli pemirsa ya. Bukan iles-iles, bukan welur ya. Dan bukan juga apa namanya,
suweg ya pemirsa. Ini benar-benar porang pemirsa ya, benar-benar porang ya. Akan saya belah menjadi 4 bagian saja pemirsa ya, karena terlalu sulit ini ya kalau menjadi beberapa bagian, karena saya ini bekerja sendirian saja pemirsa. Nah pemirsa ya, 1 2 ya, baru 2 ya pemirsa ya, baru 2 belah ya. Ini yang sebelah lagi akan saya belah lagi ya pemirsa, supaya menjadi 4, karena ini baru 3 belah ya pemirsa ya. Nah pemirsa lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah selesai sudah pemirsa ya. Nah di sini pemirsa ya, bisa dilihat ya, bisa dilihat, ikuti terus video saya ya pemirsa. Nanti pembongkarannya ya, apakah benar ini bisa keluar tunas apa tidak, nanti videonya akan saya lihat ya, akan saya buat pemirsa ya. Jadi ikuti terus video-video saya pemirsa. Baik pemirsa ya, ini akan saya tanam ya pemirsa ya. Nah ini 1 pemirsa ya, saya tanam 1 pemirsa ya. Nah dilihat baik-baik pemirsa ya. Nah 2 pemirsa ya, ini umbi yang sudah saya belah-belah ini 2 saya tanam ini pemirsa ya. Nah 3 pemirsa ya, 3 ya saya tanam ya pemirsa, 3. Nah 4 ini pemirsa ya, ini 4 pemirsa ya. Jadi 4 umbi belah ini saya tanam di 1 lubang pemirsa ya, di 1 lubang, tidak menggunakan sekam, tidak menggunakan apapun, benar-benar tanah ya. Dan dilakukan langsung di TKP pemirsa ya. Saya istilahnya saya kubur langsung di TKP pemirsa ya. Nah ini pemirsa, ada yang seperti ini ya, ada yang seperti ini tipis, cuman ada kulit dan sedikit daging, juga akan saya timbun pemirsa ya. Nanti apabila dibongkar pemirsa bisa lihat apakah tumbuh apa tidak ini pemirsa ya. Akan saya sertakan juga di lubang yang sama pemirsa ya. Nah ikuti terus video-video saya pemirsa, biar pemirsa tahu ini ya, apa bener tuh umbi dibelah-belah kok bisa jadi, bisa keluar tunas. Dikuburnya pun di lahan porang langsung dadakan ya, apa tumbuh apa tidak, bisa ikuti terus pemirsa. Bahkan di sini pemirsa ya, akan saya sertakan langsung ini ya, katak pemirsa. Ini katak dadakan pemirsa ya. Ini katak dadakan yang sedikit saya potes ini pemirsa ya. Ini katak dadakan yang sedikit saya potes ya. Tapi akan saya sertakan juga, saya tanam di sini ya. Akan saya timbun di sini. Jumlahnya ada 4. Silakan dicatat baik-baik oleh pemirsa sahabat porang ya. Kataknya ini yang diikut sertakan di dalam penimbunan di sini ada 4. Catat baik-baik oleh pemirsa ya. Nanti pemirsa, video pembongkarannya akan saya buat, dan jangan lupa pemirsa untuk terus mengikuti video-video saya ya, biar pemirsa nanti bisa mengikuti atau bisa mempraktekannya di lahan porang tanaman para pemirsa ya. Baik, ini saya akan ikut dikubur ini. Katak porangnya ada 4 biji ya, tidak banyak-banyak. Namanya juga ini adalah contoh saja ya, biar pemirsa istilahnya tidak penasaran. Nah, sudah saya sertakan di sini pemirsa ya. Saya sertakan di sini ada 4 biji ya pemirsa ya. Kataknya ya. Ada 4 biji. Dan pemirsa lihat baik-baik ya. Saya timbun pemirsa ya. Tidak menggunakan apa-apa ya pemirsa. Ini langsung tanah saja pemirsa ya. Ditimbun langsung tanah ini pemirsa ya. Ditimbun langsung tanah pemirsa ya. Tidak menggunakan apa-apa pemirsa ya. Nah, ditimbun langsung ya pemirsa. Ditimbun langsung pemirsa ya. Ditimbun langsung ini pemirsa ya. Tidak menggunakan apa-apa pemirsa. Nah, ditimbun langsung pemirsa ya. Ikuti video saya nanti di acara pembongkarannya pemirsa ya. Apa bener nih ada 4 potong umbi dibelah-belah dan ada 4 katak ditanam di sini, dikubur di sini. Jadi enggak keluar tunas enggak. Ikuti terus video saya pemirsa ya. Baik pemirsa, nah setelah seperti ini pemirsa, setelah ditimbun seperti ini kita siram dulu pemirsa. Kenapa disiram dulu? Karena sekarang di tempat saya ini sudah jarang ada hujan pemirsa ya. Jadi terpaksa saya harus siram dulu ini. Kalau seandainya masih sering ada hujan nggak perlu disiram pemirsa ya. Nggak perlu disiram.
karena ini memang sudah jarang ada hujan di tempat saya, maka akan saya siram pemirsa ya, biar basah dulu ini tanah ya. Karena kalau terlalu kering nanti dia biasanya si umbi porang itu bukannya keluar tunas, malah peot pemirsa ya, malah keriput pemirsa. Nah ini pemirsa airnya ya, airnya ini akan saya siram dulu pemirsa ya, akan saya siram dulu ini biar tanahnya basah ini pemirsa ya. Nah, biar tanahnya basah ini. Seandainya masih ada hujan nggak perlu pemirsa ya, tidak perlu disiram-siram seperti ini pemirsa ya. Kalau seandainya di tempat para pemirsa sahabat orang masih ada hujan ya, tidak perlu disiram-siram seperti ini ya. Tapi ini saya siram karena apa? Karena di tempat saya sekarang sudah jarang sekali turun hujan pemirsa ya, sehingga saya terpaksa menyiramnya terlebih dahulu ya pemirsa ya. Nah, setelah disiram seperti ini pemirsa, nah setelah disiram seperti ini pemirsa ya, kita perlu menggunakan daun ya pemirsa ya, daun pisang ya, untuk menutupi umbi porang yang sudah dikubur tersebut pemirsa ya. Kita tutup ya, kita tutup menggunakan daun pisang ya pemirsa ya, menggunakan daun pisang. Boleh sebenarnya ya menutupnya dengan apa saja pemirsa ya, tapi karena di tempat saya yang ini yang ada hanya daun pisang ya, saya tutup dengan menggunakan daun pisang saja pemirsa ya. Nah, mungkin pemirsa sahabat porang bertanya-tanya, kenapa sih kok malah ditutupi pakai daun pisang segala, macem-macem aja tuh orang. Nah, bukan begitu pemirsa. Karena ini di tempat saya ini sudah jarang sekali ada hujan, jadi ini perlu ditutup. Karena apa? Kalau terkena sinar matahari secara langsung, nanti cepat kering ini pemirsa ya. Tanahnya cepat kering pemirsa ya. Makanya ini harus ditutupi biar kelembabannya terjaga pemirsa ya. Nah, seperti itu penjelasan saya kira-kira pemirsa ya. Nah, baik. Nah, pemirsa, cara seperti ini jangan dulu pemirsa praktekkan juga boleh ya, jangan dulu ya. Tunggu nanti video pembongkarannya ya, agar ada pembuktian benar apa enggak sih itu. Masa umbi porang dipotong, dibelah, dikubur di lahan bisa tumbuh. Jangan-jangan itu orang hanya hoax, hanya bohong, hanya bikin konten agar videonya banyak yang nonton ya. Maka bolehlah ikuti terus video saya nanti pemirsa ya. Di acara pembongkarannya pun nanti akan saya buat videonya, biar pemirsa sahabat porang ini lebih yakin ya, lebih yakin dan lebih valid informasi ini ya pemirsa ya. Tapi harus bersabar karena cara seperti ini tumbuh tunasnya agak lama pemirsa ya, apalagi ini sudah jarang sekali ada hujan ini pemirsa. Tapi kalau masih sering ada hujan biasanya agak cepat juga ya pemirsa ya. Nah, cukup sekian dulu pemirsa. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih untuk para pemirsa sahabat porang ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita ini mendapatkan hal yang terbaik menurut Allah untuk kita semua pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam membudidayakan tanaman porang. Sampai sukses semuanya. Amin. Alhamdulillahirrabbil alamin.